Banyak orang suka sama kopi, dan kita pun juga sampai akhirnya kita mau cobain dan compare 12 brand kopi yang familiar banget buat kalian untuk mencari tahu kopi Americano terenak di Jakarta. Oke, jadi di sini kita udah susun 12 brand kopi yang kita udah effort beli di mana-mana, dan ini kita urutin dari yang paling murah sampai yang paling premium gitu ya. Dari paling murah apa, Josh? Kita di sini ada Family Mart atau Femi Cafe. Terus ada Bean Spot, which is Alfamart's coffee brand. Sini ada Coty Coffee. Dari Cina ya? Dari Cina. Dari Cina. The Lionel Messi Coffee. Terus ada Flash Coffee, ada Tomorrow Coffee. Terus di sini ada Kopi Kenangan. Janji Jiwa. Terus Fore, Point Coffee, Blue Shark, sama Arabica. Oke. Price point-nya dari berapa? Sekitar ini 13.000. All the way to 50,000, iya. Mungkin ada beberapa yang lebih mahal dan sebagainya, tapi kita ambil comparison dan brand-brand ini karena menurut kita ini paling yang orang konsumsi lah ya, kurang lebih. Yang gue paling kaget, Family Cafe paling murah satu. Iya, itu gue kaget banget. Sama Flash Coffee ternyata kayak 4 paling rendah. Iya, lumayan in the middle ya. Padahal secara branding tuh gue kira akan lumayan high ya. Gitu. Oke, jadi kita mau mulai dari mana dulu, Seth? Kita jelasin dulu kali ya. Maksudnya kalau kita mau ngetes nih 12 kopinya ya kan. Yeah. Nah, terus kayak flow-nya mau kayak gimana nih? Oke. Faktor-faktornya. Gimana, Josh? Oke, jadi kan gue sama Keset nih kan lumayan sering minum kopi ya, bisa dibilang ya. Jadi kita membagi beberapa kategori yang buat kita itu menjadi penting ya, atau consideration terbesar kalau kita mau beli Americano. Yaitu pertama pasti value for money-nya. Karena di market kayak gini, competing banget ya. In this economy. Iya, in this economy. Pricing itu penting banget, apalagi kalau kita ngomongin Americano. Karena kompetitornya ya bisa dilihat sebanyak ini gitu. Benar. Jadi kita mau lihat dari value for money-nya. Terus kedua kita juga lihat dari flavor dong. Karena of course kalau misalnya Americano, kita nggak mau, kita kan emang selalu minumnya black ya. Jadi memang kita nggak dimanipulate sama susu, gula, gitu sirup. Ya. Jadi kita benar-benar hari ini ngetes kopinya, pure beans-nya gitu, seenak apa gitu. Dan yang terakhir karena kopi itu memang berkafein dan bertujuan untuk bikin kita melek, kita juga mau lihat dari body dan texture-nya ya. Jadi kayak seberapa energized atau seberapa kayak punchy ya bisa dibilang ya, feel kopinya gitu. Dan kira-kira Seth, jadi kita bakal apain sih? Oh ya, kita udah nyiapin juga tier list. Oh ya, kita bikin tier list. Ya, nanti bakal jadi formatnya ini bakal tier list dari 12 ini kita bakal kayak rank yang mana yang masuk A dan sampai E ya. S sampai E. Ya. Karena we always need that Okay. S tier. Berarti nanti pasti akan ada yang at the top sama at the bottom ya. Iya, yang betul. menurut kita dari 3 faktor tadi itu. Oke, jadi di sini kalian bisa langsung lihat tier listnya yang udah ditaruh sama editor di sebelah gua ataupun sebelah Keset nanti ya. Dan di sini kita udah list brand-brand yang kita udah beli hari ini. Dan setiap ronde kita akan cobain brand itu dan kita akan palate cleanse pakai air ya, gitu. Oke, kita mau mulai dari yang Paling murah dulu dong. Oke, dari yang paling basic ya. Iya. Kita Femi di Cafe. sini ada Femi Cafe. Kebetulan gue juga udah siapin flavor wheel. Nggak tahu ini bakal kepake atau enggak, tapi kalau misalnya ada enak, saya kayak ada yang flavor yang stand out, mungkin kita bisa identify flavornya. Gitu. Oke, jadi kita pakai sedotan ya kali ini. Aduh. Ini by the way kita semua pesannya less ice karena kita nggak mau, karena ini perjalanannya cukup panjang, kita nggak mau terlalu terganggu ya sama suhu-suhu yang bisa merusak kopinya gitu. Ayo, lo dulu. Menurut gue value for money first of all worth it menurut gue. Berapa harganya? 13.000. 13.000. Ini worth it menurut gue. Kayak Kalau gue bayangin gue kayak misalnya lagi kerja yang fokus banget, mungkin ini masih oke lah 13.000. iya, untuk harganya 13.000. Bodinya sih medium sih menurut gue ya. Maksudnya bodinya masih ada pekat, punch-nya masih dapet. Cuman emang mungkin kalau
13.000 ngarepin kayak kompleks atau kayak gimana nggak ada sih. Betul. Memang ini rasanya lumayan ya udah straightforward. Iya, This is muted coffee dia sih. Iya, iya, yang iya. kayak classic coffee banget lah flavornya. Gitu sih. 13.000 menurut gua oke Ini sih. oke banget sih. Average lah menurut gua. Value-nya ya, yang ngangkat banget menurut gua value-nya sih. Iya, value for 13.000, money-nya pretty high sih. Oke. So, kita bakal taruh mana nih kira-kira menurut lu? Sampai E ya? Sampai D. Sampai D, S sorry. sampai D. Kayaknya gue akan taruh sekitar B atau A deh, somewhere there. Really, Karena menurut gue value for money-nya very strong point sih. Kayak dari experience kurang lebih seingat gue ya dengan yang brand lain ya. Nah, menurut gua B dulu sih. B ya. Iya, nanti kalau misalnya kayak karena it's not that exceptional juga menurut It's not gua. exceptional, It's not betul. exceptional, cuman emang value-nya Value for money-nya dapet is very strong sih. Yuk. B dulu ya. B tier it is. Bean Spot. Lanjut kita ke Dari Alfamart. Alfamart. Bean Spot. Asik. Ini gue nggak pernah nyobain betul. Ini lu belum pernah Nah nyobain? ini baru pertama kali gue nyobain Oke, Bean Spot. gue baru sekali kebetulan. Gue baru sekali. Oke lanjut. Ya. Ini gue beli tuh 15.000 tadi. Tapi kata kabar burung, kalau misalnya weekdays itu kalian bisa promo bahkan jadi sampai 10.000. 10.000. Jadi bener-bener Oh kalau member. kalau Alpha member, sorry. Kalau member Alpha. Kalau member Alpha kalian bisa bahkan 10.000 on weekdays. Jadi itu bener-bener sebenarnya bisa begini, tapi karena kita syuting weekend jadi begini gitu kan. Kita langsung cobain aja. Gimana? First timer. Apa ya? Gue sih nggak suka ya. Gue nggak suka soalnya nggak tahu ya. Gue susah jelasinnya tapi oke, kita mungkin mulai dari value for money dulu ya. Menurut gue dengan adanya kayak coffee ya, gue ngerasa kadang memang ini tuh agak not really value for money buat gue. Karena harganya sama ya. Harganya sama. Harganya sama. Dan bahkan kalau gue pikir lagi kayak kalau misalnya gue bandingin sama Femi Cafe, Lo lebih prefer. gue lebih prefer Femi Cafe. Oke. Apalagi lebih murah gitu kan. Kalau dari gua flavor wise bodinya lebih pekat daripada Femi Cafe, tapi ini kalau Femi Cafe itu lebih bulat, ini lebih tebel, Ya. ya kan. Tapi kayak kalau kita ngomong flavornya ini kayak apa ya? Kayak kacang gosong. Kayak kacang. Ada menurut gua gua ngerasa ada rasa gosongnya dikit. Iya, rasa gosong bener. Ya, kalau Femi Cafe meskipun agak tipis dia lebih ke arah coklat. Ya bahkan gue habis minum itu kayak pengen minum air. Kayak Oke. Kita mau taruh di mana? Tapi kalau misalnya let's say kayak buat lo pagi-pagi nih. Oke. Ya kan lo kayak berangkat kantor ya udah sih. Ya udah sih bener. Yang kayak tujuannya untuk melek ya. I would say memang Apalagi ceban. apalagi ceban. Kalau ceban menurut gua on par menurut gua masih Femi Cafe kalau buat kayak daily. Ya, ini bisa compete kalau ceban. Ya, kalau ceban. Tapi kalau 15 agak Menurut gua masih B tapi di belakangnya Femi Cafe. I would put it Atau C tier Ya lah. udahlah C lah. C tier guys. Bean Spot. Oke, lanjut ke Oke. Jati. Oke, so we have here Coty Coffee. Jadi kalau Coty Coffee itu dia ada dua jenis, yang dark roast sama medium roast. Dan kebetulan gua sama Keset anti dark roast. Kita belinya Oke, medium roast. specialty medium roast. Oke, siap. Specialty. Ya. Oke, ini kalau nggak salah 16 deh. 16 15. 15 tuh yang dark roast. Oh, 15 nambah 1.000. 16.000 atau 2.000 setahu gue. Oke. Nanti editor bisa cek deh. Oke.
Ya, ini flavor wheel-nya di mana nih, Seth? Tapi ya dari semua ini, first impression gue ya, punch-nya tuh gue paling berasa yang ini. Entah kenapa. Ini lebih ada kompleksitasnya dibanding dua Oh terakhir. iya, benar ya. Ya, karena maksud gue apa namanya? Bodinya dapat satu. Terus juga ada coklat tapi aftertaste-nya coklat. Tapi waktu pertama kali sip gue masih ada kayak dikit banget fruity-nya dikit. Iya, iya ada. Gue iya, lagi iya. nyari itu kayak apa? Karena maksudnya kayak agak kayak apa ya? Tapi yang pasti ada acidity-nya dikit sih. Karena medium roast. Kayak mungkin Iya, karena medium roast, mungkin karena medium roast. Iya, ini kayak lumayan. Buat 15.000 ya, ini udah melebihi ekspektasi sih. Ya, antar 15 atau 17 ya. Nanti Iya, kita kasih tahu di inilah. Tapi ya ini I would say a good value sih. Value for money menurut gua. Kalau lu gimana? 15.000. Kalau gue kayak karena gue ngantor ya, mungkin ini gue bisa daily driver. Oh, jadi daily driver. Ya. Ya kan? Menurut gua emang ya maksudnya kan gua kan ini bukan pertama kali gua minum kopi kan. Ya. Maksudnya gua lumayan bisa minum ini sering karena menurut gua memang dia kan competing price-nya memang compete banget kan. Dan menurut gua untuk flavor profile-nya actually pretty good gitu untuk harganya menurut gua. China takeover. Iya. Gue tapi comfortably ini gue masukin A, gue comfortable banget. Gua juga comfortable masukin. Kalau 15.000 ya. Iya. Kalau 17? Apa? Kalau 17? 17 mungkin gue masih kayak Kote atau Fami Cafe ya gitu. Oh ya. Oh, Koti atau oke. Kan karena belum Kita langsung compare sama harganya yang 17.000 langsung. Oh ya, main 17.000 beneran ya. Langsung flash coffee guys. Jadi nih dulu itu gue belinya itu kapan? Ini udah lumayan lama brandnya ya. Udah Flash lama Coffee. dari kayak 2021. Pokoknya zaman kita kuliah tuh udah kita pesen kuliah, gue. Nah, terus Ingat banget Alsut pertama. Iya. Iya nggak sih? iya kalau nggak salah. Dan yang paling teringat tuh di gue tuh warna kuningnya loh. Warna kuningnya. Kejreng banget. Emang ngejreng banget. Iya kan. Oke, ini tusuknya dari mana ya? Enaknya sini aja. Buka aja kalau enggak. Ini dari sini aja ada bolongnya. Emang bisa. Entah kenapa dari gue kok mungkin karena esnya udah mencair ya, tapi kayak agak watery ya buat gue. Enggak, tapi ini masih yang lainnya juga cair. Tapi cair sih yang lain. Ya, tapi lanjut ya. Menurut gue bodinya nggak ada. Iya kayak maksudnya water banget. Tapi maksud apa ya? Ingat gue Flash Coffee kayak lebih enak dari ini kayak. Ingat gue ya. Mungkin ya, tapi memang terakhir gue minum Flash Coffee lama banget. Ya gue udah jarang minum Flash Coffee ya. Udah bertahun-tahun. Karena mungkin emang nggak pernah in mind aja. Tapi apa ya? Bodinya lacking menurut gue satu. Flavor profile-nya to be honest mirip sama Fami Cafe. Tapi menurut gue lebih prefer Fami Cafe gitu. Karena menurut gue Sumpah gak sih? serius. Wow, oke. Enggak, lu cobain lagi deh punya Fami Cafe. Iya bener-bener. Iya kan? Lebih pleasant. Karena menurut gue flavor profile-nya mirip, tapi intensitasnya lebih dapat si Fami Cafe. Lebih dapat Femi Cafe bener sih. Kayaknya kalau gue emang pengen melek, ini list banget dari yang tadi Itu semua. list, iya. Mungkin kalau misalnya kayak yang nggak terlalu apa ya, mungkin lebih suka yang kayak kopi yang clarity banget, mungkin lebih ke Flash Coffee. I see. Ya, clarity ya kita ngomong ya. Clarity ya. Clarity. Jadi kita taruh Flash Coffee di mana nih? Gua sih kayaknya C deh. Gua. C, tapi di atasnya Bean Spot nggak sih? C di atasnya Bean Spot. C di betul. atasnya Bean Spot. Tapi kayaknya kita nggak bisa tuker deh. Ini nggak bisa. Oh my god. Nih, remove dulu. Oh bisa. Bisa bro. Nice. Oke.
Kita lanjut ke My Daily Driver. My Daily Driver Coffee guys. Nggak tahu kenapa gue suka banget sama Tomorrow Coffee. Tapi karena convenience-nya, price-nya, bahkan gue udah member di Tomorrow. Karena gak tau kenapa ya, menurut gue dia kan marketingnya 100% Arabica beans ya. Mungkin buat gue memang dapat aja kali. Dia ngomongnya gitu. Iya, 100% Arabica. Bukan yang itu. Diaduk dulu deh. Iya ya. Tadi di stir dulu. Biar apa, Seth? Kenapa kalau kita minum Americano tuh harus di stir? Nggak tahu sih. Jadi lebih nyampur aja. Gue kira buat shorts gitu kan lumayan. Enggak ada yang lain. Kayaknya it's better we remove The lid. Iya. Oke. Jadi airtight gitu kayaknya. Cobain ya, daily drivernya Joshua. Ini udah pas medium roast pasti. Medium. Medium roast udah pasti. Gue gak tau mau ngomong apa sih, karena gue udah familiar banget. Ya. Gue suka sih emang Tomorrow punya. Kalau orang yang sukanya apa ya, kopi yang bertekstur mungkin kurang cocok. Oke. Kenapa tuh? Karena emang nggak flash coffee ya. Tapi mungkin diantaranya flash coffee sama Coty mungkin. Di antara flash coffee sama Coty. Cuman emang di sini menurut gua ada kayak ngerasa masih ada fruitynya, cherry lebih tepatnya. Terus Oh iya benar-benar. cherry, terus ada kayak apa namanya nati yang buat rasa bulknya itu yang gua ngerasain. Cuman emang bodinya masih lebih enakan Coty Bodinya lebih enak Coty. buat gua. Kalau misalnya buat orang yang suka Iya benar-benar. Kayaknya iya karena dia emang lebih agak watery ya dibanding si Coty ya. Tapi overall gue emang suka Tomorrow kenapa ya? Gak tahu karena emang fresh aja menurut gue. Profilnya, flavornya. Ya. Mungkin kayak apa ya? Mirip sama V60 mungkin. Oh iya, mungkin karena memang ya lebih familiar ya. Lebih familiar mungkin sama V60 ya buat yang itu Manobro. Bentar. By the way ini harganya itu 18. 18 ya? Beda 1000 sama yang Coty. Gitu. Makanya karena beda 1000 doang gue rela nambah 1000 buat ke Tomorrow. Karena mungkin kayak tadi lu bilang ya, flavor profile lebih masuk aja ke gue. Ya. Kenapa? Udah mulai berat minum 1, 2, 3, 4, 5 Americano. Enggak kayak gara-gara kecampur-campur aja sih. Oh makanya kan ada palate cleanser kan. Abis ya lanjut. Ntar ini lo mau masuk ke mana nih? Masa gue taruh es bias banget? Gue Enggak ya, lah, bilang KS. AD. Depannya Coty atau belakangnya Coty? Depannya Coty lah. Lebih enak dari Coty menurut gue. Apa? Kopi kenangan. Nih yang Salah satu yang tokonya paling banyak ya? Iya, tergede gak sih? Tergede juga dia, enggak? Iya. Tergede gak ya? Udah unicorn tau gue. Inilah. Oh gedean itu ya? Gedean itu nggak sih? Ini kan Ini udah unicorn loh. gue nggak tahu sih ya. Cuma ini Itu massive sih. Itu massive sih. Ya. Ini udah keluar dari Indo loh, udah international. Gokil. Indopride ya? Indopride. Indopride banget. Gue sempet kaget yang dia buka ini, kenangan signature. Yang premium lainnya. Oh, Tapi tentu kita nggak compare itu ya, karena itu emang beda. Price point-nya beda. Yuk. Nggak bisa. Jujur gue nggak inget loh si kenangan tuh agak fruity begini. Kayak emang ini bisa kopi kenangan selalu kayak gini. Iya, udah lama sih, lupa gue. Dulu gue inget tuh yang paling gue inget dari kopi kenangan ya, itu acidic banget buat perut gue. Kopinya. Gue nggak tahu kenapa, tapi acidic banget. Karena emang kalau kopi kenangan itu emang selalu intens kayak gini sih. Ya ini energinya dapet banget sih. Nggak tahu karena accumulated atau enggak, tapi
Ini gue berasa energized banget sih. Bentar. Apa nih di flavor wheel? Enggak ya. Kalau emang menurut gue kalau kopi kenangan itu emang selalu coklatnya intens aja sih. Coklat ya. Bener-bener kayak one dimension tapi maksudnya bodinya masih dapet terus nge-punch buat. Cuman ya menurut gue ya ini experience gue tergantung gerainya mana itu bisa black coklat, bisa dark coklat atau coklat gosong. Iya, jadi kayak QC-nya. Gue ya. nggak tahu itu gimana. Tapi bener sih. Harusnya biasanya kan kalau nggak salah ya kopi kenangan tuh roastery-nya satu. Betul. Ya kan. Jadi supply bijinya satu tempat nih. Betul. Nah itu gue nggak tahu tuh. Oke, ini kebetulan kita coba yang cabang Central Park ya guys. Ya yang CP. Dan actually ini enak sih. Kayak milk coklat gitu. Harganya tuh berapa ya tadi ya? 19 atau 20 ya? 20 setahu gue. 20 ya? 20. Oke, ini 20.000 I would say. Oh iya. Kenapa? Kenapa kaget? Enggak. Gue baru sadar jadi jiwa sebenarnya. Betul. We'll get there ya. Gue juga kaget. Oke, kopi kenangan. Tapi menurut lu gimana? Menurut gue, I wouldn't daily this menurut gue sih sebenarnya. Enggak sih. Karena pertama experience gue yang gue cerita itu agak berat buat perut gue. Dan memang entah kenapa, mungkin buat gue bodinya terlalu strong kali ya. Kayak gue prefer tomorrow gitu. Karena karena dia lebih light, itu kayak lebih pleasant aja di mouth. Karena kayak gue itu kalau minum kopi kenangan tuh kayak pasti banget harus minum air. Oke. Gitu. Kalau buat gue at least ya. Dan ini ya again gue abis ini mau minum air fix. Abis kita ranking ini gitu. Tapi so far ya, ini berarti udah berapa sih? 6 ya? 6 ya? Tapi so far nih, ini kan saya 20.000 udah price point 20.000 nih. Ya. Kalau misalnya nih gue berangkat kantor, Ya. terus ada 6 toko jajar nih. 6 toko berjejer. Iya, gitu ya kan. Gue kayak bakal kopi kenangan. Lu bakal kopi kenangan? Iya, pagi-pagi nih ya. Heeh. Lagi ngantuk mampus. Ya. Kopi kenangan kayaknya. Oke. Gue nggak tahu nanti bakal bosan atau enggak. Kevin said it first ya. Iya. Oke. Ya, tapi maksud gue, let's say pagi-pagi nih. Nah. Ya kan. Semuanya bisa drive thru. Ya. Kayaknya sih bakal kopi kenangan. Oke. Di antara 6 ini ya. Ya gue sih tomorrow jelas kan. Iya, karena kan lu udah state sendiri kan. Iya, karena menurut gue memang ya itu sih kayak mungkin buat gue energi yang didapetin dari ya intense flavornya kayak terlalu intense kali buat gue. Sometimes I just like it a little bit more watery gitu. Cuman mungkin emang ya itu ya gamblingnya dia ambil coklat, dark coklat atau coklat gosong. Tapi ya gue appreciate the lumayan konsistensinya kopi kenangan sih. Karena gue beli di gas station tuh sama aja sama yang kayak di mall kurang lebih ya. Nah waktu itu tuh gue sempat di daerah Bintaro. Tuh coklatnya kayak berasa kayak gosong gitu. Gue nggak tahu ya, mungkin di saat itu aja. Tapi gue nggak pernah sampai di titik gue minum kopi kenangan tuh sampai kayak gitu tuh kayak nggak pernah banget sih. Oh lu sampai kayak gitu? Iya, terus gue beli yang Mars lagi. Itu masukan untuk kopi kenangan. Ya, ini dia next sih. I think. Oh iya, menurut lo apa lo? Gue sih high B ya, atau low A. High B oke sih menurut gue. High B. Karena tapi tadi lu bilang lu bakal pilih dari 6. Enggak, gini. Kenapa gue bakal pilih si kopi kenangan? Karena punch-nya menurut gue paling dapet. Oh, karena konteksnya pagi-pagi mau ke kantor. Pagi-pagi, ya. Karena istilahnya gini nih, kalau misalnya gue nyari flavor complexity, ya gue bakal pilih V60. Oke, benar. Ya kan? Kita taruh tentu di atas Femi Cafe ya. Karena menurut gue Tomura sama Coty kompleksitasnya masih lebih Iya. dikit. Ya kan? Sedangkan mungkin yang di bawah-bawahnya mungkin kayak ya flat aja. Cuman di antara ya Femi Cafe, Fresh Coffee Bean, menurut gue punch-nya lebih dapet. I see. Oke, langsung kita ke Janji Jiwa guys. Ini yang dulu, ini salah satu yang paling pertama ya, Janji Jiwa. Iya, Janji Jiwa. Dan sekarang gue malah belinya lebih karena jiwa toastnya sebenarnya. Karena entah kenapa toastnya enak banget. Sebenarnya ada satu lagi yang lebih duluan daripada Janji Jiwa. Apa tuh? Kopi Kulo. Oh, tapi nyarinya susah banget kan? Iya, jadi kebetulan tadi kita mau Kopi Kulo guys, tapi nggak tahu dia di mana. Maaf Kopi Kulo.
Ya. Jeng 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 jeng. Oke, buat konteks guys, ini harganya Rp23.000. Dan menurut gue ini nggak worth it. Gue nggak pernah paham kenapa gue nggak suka Janji Jiwa. Tapi entah kenapa kecut gitu menurut gue. Kayak nggak pleasant sama sekali buat gue. That's my thoughts sih on the value for money ya. Everything else lebih worth it menurut gue so far. Ya kecut ya. Iya kan, kayak nggak pleasant banget aftertaste-nya. Enggak, ini bukan acidic ya. Literal kecut aja. Iya. Emang bukan acidic bener, kayak flavornya emang kecut gitu. Gue emang nggak pernah suka Janji Jiwa sih, to be honest. Bentar. Oh iya, give it a second chance. Minta air dong. Oh iya sini tuh. Cari tuh flavor wheel-nya di mana tuh? Enggak, Sumba. Ini ada tulisannya nih ya. Nih. Ada sour/fermented. Most likely di sana ya. Gila sih. Gue bener-bener gak suka sih. Iya sih. Not a fan. Dan ini Apa ini paling mahal. Perdana. Ini kayaknya gue harus bener-bener kepepet banget cabangnya cuma opsi itu doang. Mungkin gue consider mungkin buat gue. Ya. Kalau saya tadi kan ini kan 6 toko jajar tuh. Iya. Terus tiba-tiba jalannya ditutup. Terus sisa Janji Jiwa. Iya, terus kalau nggak lagi tanggal merah terus pada libur gitu. Iya. Ini buat gue D-tier sih. Iya sih. The first D-tier sih. Emang biasanya kayak gini ya? Emang biasanya kayak gini. Emang kayak gini. Kecut gitu. Kecut gitu. Oke, next kita ada tuku guys, tapi ada kendala di pengiriman ternyata. Memang Bocor ya? Ini kebetulan harganya 22.000, yaitu tadinya di antara Kopi Kenangan dan Janji Jiwa. Tuku lumayan ada fanbase-nya ya gue lihat ya. Emang kayak ininya ya, yang kopi susu gula arennya. Apa sih namanya? Kopi susu tetangga. Iya sih. Oh iya, kopi susu tetangga ya. Tapi gue kalau ke tuku, gue biasanya nggak beli itu sih. Sore gue. Sore. Ya. Oke, gue minum dan gue cari alasannya kenapa ya. Kopi sore, namanya kopi sore. Kenapa lu gini? Beda banget sama yang selama ini kita minum. Emang iya. Menurut gue ya, at least. Tapi emang Flavor profile-nya beda gitu. setahu gue correct me if I'm wrong. Jadi tuku itu dia roastingnya in house dan emang karena dia nggak franchise yang komersil banget. Jadi dia mesinnya itu QC-nya bisa lebih Iya, dan memang dia ini sih ya, apa namanya? Gue berasa memang tuku tuh nggak terlalu banyak cabang emang. Iya, enak kan? Kayak gue nggak tahu kenapa tapi. Ini dari driver gue nggak jadi. Ini kok. Ini sih. I would say ini lebih intens daripada Tomorrow ya, as my daily driver. Tapi disclaimer, gue kalau tuku gue nggak pernah beli Americano ya, nggak pernah beli kopi susu tetangganya. Lah, lu belinya apa? Itu dari kopi sore. Kopi sore itu apa deh? Jelasin deh. V60. Oh, ya tolong ya. Kita kan lagi compare espresso Iya. ya kebetulan. Tapi kalau misalnya coba nggak ada sore, ya ini Tapi setahu gue kopi sore juga nggak gitu mahal kan? lebih mahal, kayak 27.000 gitu. Oh iya. Oh berarti waktu itu gue nggak pesen V60 berarti. Tapi sering out of stock kalau Grab. Oh my god, gue mulai gassy sih. Kayak emang ngecampur-campur sih. Tapi overall nih very pleasant. Menurut gua atasnya Tomorrow. Debatably ya, gue bisa bilang. Menurut gua atasnya Tomorrow. Nggak tahu itu S atau A, terserah.
Jahat banget sih kayak bashing on my daily drivers. Ini objek. Oh iya. Bentar. Sorry. Gue belum selesai. Sorry, kita lihat dulu value for money 22.000. Ya, definitely value for money. Oke. Tekstur dapat. Tekstur dapat, benar. Gak tebel, tapi maksudnya kayak apa ya? Lo minum apa namanya? Es teh yang kasih gula. Lo tau gak sih yang kayak ada rada tebelnya dikit? Ya itu. Terus kompleksitas dapat. Bahkan ini kalau misalnya gue bilang kayak ada acidic yang kayak agak strawberry. Strawberry. Oh iya. Acidity strawberry. Lu okay. cobain dulu deh. Strawberry ya. Iya. Kita tahu kan kayak maksudnya ada fruitynya, terus juga masih teksturnya masih dapat. Punch nggak gimana banget, tapi masih kayak chill aja gitu. Iya. Tapi dan again ini terbukti sih kita minum paling banyak. Jadi, oh iya, sampai habis sih. Udah setengah guys, meskipun bocor ya. Meskipun bocor. Ini Estir. Estir. Kayaknya gue nggak daily driver tuku ya, karena sesimpel dia nggak seconvenient Tomorrow aja. Oh bener. Karena gue mau nyari di sini aja di Jakbar. Yang paling deket cuma ke Manggisan. Sedangkan Tomorrow ada di sana. Oke. Yeah. Next kita ke Fore Coffee. Yang putih-putih terang itu biasanya cabangnya. Ini bisa di itu tuh. Bisa di poke. Mau gue dulu. Terserah, boleh. Ya, Fore itu udah lama juga ya, setahu gua. Iya, mirip-mirip. Mirip-mirip zamannya Flash Coffee ya. Flash Coffee kayaknya. Ini harganya tuh 23.000 juga, setahu gua. Coba. Setara sama Janji Jiwa. Oh, kayaknya yang ini Leaving You Confused ya. Sama lagi gue juga. Oke. Menurut lu gimana? Value for money I would say nggak terlalu. Nggak. Buat gue. Menurut gue juga enggak. Enggak. Mirip sama Flash Coffee sih menurut gue. Mirip ya. Ya, tekstur. Kita ngomongnya mereka masuk barengan rasanya mirip jadi. Gitu ya. Iya. Tapi maksud gue tekstur agak weak. Agak weak. Kita ngomong intensitas masih agak sedikit lebih intens daripada Flash Coffee. Tapi maksud gue kayak apa ya? Rasanya kayak minum es teh ini. Ya buat gue nih nggak ada significant flavor yang stands out sih. Kayak lo tau gak sih kayak es teh yang kebanyakan air? Ya kayak gitu. Ya ini kayak coffee too much water sih. Ya tapi ya mungkin kalau lo kayak yang kayak suka yang nyantai banget. Yang nyantai banget ya. Misalnya gini kita ngomong kayak Fresh Coffee atau si Fore. Buat kopi nyantai. Gue kayaknya bakal milih Fore. Tapi maksudnya di antara semua itu ini tapi then again Fore juga lebih convenient sih kalau gue melihat aspek lain ya. Ya, ini tapi watery sih. Oke. Berarti pertanyaannya, ini gue nggak usah lihat deh. Ya. Lu mau taruh di atas Flash Coffee atau di bawahnya Flash Coffee? Atasnya apa sih? Atasnya. Pertanyaannya di atasnya Fami Cafe atau enggak? I would say ya, karena atau lu mau nyoba Fami Cafe? Gak gini, karena bedanya 10.000 ya, for context nih. Oh iya, value for bedanya literally hampir 2 kali lipat. Kayak Family Cafe wins deh, karena menurut gue iya sih. Gila sih, sejauh itu loh, ceban loh. Karena ini, iya. Gila, ceban loh. I would say iya, kayak. Tapi kalau kayak gitu apakah di bawahnya si Sorry, Flash Coffee berapa? Flash Coffee itu 18 ya kalau nggak salah. 18 ini 23. Sorry, ini 17. Ini 17, ini 23.
Enggak sih, tetap ya kayak gini. Menurut gue kayak gini, bener. B-tier berarti ya. Bitir ya. Oke, ini yang surprising banget nih guys. Iya. Entar dong. Ternyata Indomaret bikin coffee brand, sebenarnya udah tahu sih, Point Coffee. Tapi yang gue bener-bener kaget itu setelah kita compare sama yang lain. Kita nggak sangka dia di sini guys. Kita nggak sangka dia bahkan menuju. Ini juga pertama kali gue minum. Oh ini gue udah sering juga. Ini sering. Sering. Ini gue pertama kali. Karena biasanya kan orang kan, lu tim Indomaret atau tim Alfamart gitu kan. Sama, kalau di kantor kan lu tim Beanspot atau tim Point Coffee nih ya. Emang kayak gitu? Enggak sih, tapi gue tim. Tapi lu itu Indomaret atau Alfamart? Apanya? Kalau lu disuruh milih. Dulu, karena harganya lebih murah Alfamart, Lu Alfamart. gue Alfamart. Ah. Tapi semakin jauh fasilitas yang ditawarkan, Iya. gue Indomaret sekarang. Good choice. Entah kenapa, iya Indomaret tuh, Berasanya kayak lebih terang aja sih. Iya, bener. Gua. oke ini gue inget banget ini, familiar banget. Kayak mungkin karena gue udah minum minggu ini deh. Lu udah minum ini minggu apa? Minggu ini gue udah minum Point Coffee. Ini berapa tadi? 25.000. 25.000. Gue kaget literally. Gue kira seingat gue tuh 20.000. Tapi Enggak, ternyata 25. Value gimana? Value for money tetap enggak sih. Meskipun enggak. Enggak. Tapi I would say, jadi dulu tuh gue minum Point Coffee itu, gue pertama kali itu di rest area. Dan itu gak enak banget. Iya. Gak enak banget. Iya. Tapi energi yang dihasilkan itu luar biasa. Makanya gue nyetir nyampe dengan selamat. Iya. Terus? Jadi gue waktu itu image-nya, Point Coffee tuh kalau gue lagi ngantuk gila, and I need that kick gitu. Terus one day gue cobain lagi. Nah gue gak tau kenapa, kayaknya they change the recipe. Oke. Jadinya tuh Slow. lebih pleasant jauh dibanding sebelumnya. Jadi menurut ini pleasant? Enggak, gue gak bilang ini pleasant. Gue bilang ini lebih pleasant jauh dibanding sebelumnya. Oke. Tapi menurut gue ini overall, gue bisa habisin. Menurut gue ini oke lah gitu. Actually not bad. Tapi kalau misal, kita kan ada teman yang bilang Beanspot lebih enak ya. Ini gue clearly disagree sih. Objectively ya? Objectively gue bilang Point Coffee lebih enak daripada Beanspot. Jadi kalau Indomaret wins this round menurut gue. Ya tapi emang Tapi harganya memang jauh sih. satu harganya jauh. Kedua, ini in terms of texture mirip Tomorrow. Menurut gue mirip Tomorrow dah. Apa karena itu ya gue lumayan oke-oke aja ya? Wah anjing ini lama-lama habis di kopi. Nggak, teksturnya mirip, rasanya enggak. Teksturnya mirip, iya. Rasanya enggak. Rasanya jauh banget. Tapi menurut gue Ini kayak lebih agak berry-berry gitu ya. berry, menurut gue agak floral juga sih. Menurut gue agak floral, kayak ada jasmine-nya dikit. In the tier list, In the tier jujur ya, gue bakal taruh di bawah Coty. Surprisingly, setelah gue minum ini semua ya. Actually gue prefer ini daripada, iya tadi Forek udah. Udah. Ya, Actually, tapi apakah, gue bakal minum ini daripada kopi kenangan sih, jujur. Kalau gue. 25.000 ya. Kenangan tadi 20.000. 20.000. Tapi kalau, price point-nya ya. Tapi enggak sih, kayaknya gue rela deh nambah 5.000 untuk. 25.000. Iya, kayaknya gue rela deh. Nah, karena Karena kayak portionnya juga nggak tahu sih. gede sih itu biasa. Gede sih, kayak biasanya kalau gue beli, Ya ini kayak Coty large lah. iya kayak Coty large bener. Iya. Atau kayak si Tomorrow naik satu size. Iya.
actually sebenarnya portionnya gede sih. Tapi again, Americans water. Tapi emang, oh iya, ini fun fact nih. Tadi gue kayak perhatiin kan karena gue yang beli nih. Gue perhatiin dia pakai medium roast. Yang mana nih? Ini Point Coffee. Medium, bahkan gue bisa bilang kayak medium kayak hampir kayak rada light roast. Oh, oke. Medium kayak masih medium tapi kayak masih coklat muda banget. Terus gue kayak ingat kayak wah ini gila. Oke juga nih masih roastingannya. Quality ya? Iya, maksud gue nggak abal-abal lah setidaknya roastingnya. Betul. Tuh. Makanya gue kayak waktu gue coba masih ada floral dikit nih. Bahkan menurut gue kayak kalau ini tuh biasanya teksturnya nggak segimana ya. Tapi lebih ke arah floral daripada coklat. Floral daripada iya benar. Karena kan kalau sama ini kan gue kayak apa nih karena americano ya, espresso base biasanya dominasinya coklat. Nggak dapet bodinya. Tapi ini menurut gue enjoyable banget. Cuman gue nggak tahu sih bisa ngabisin segini. Gue pernah habisin sih. Seger banget sih. Iya tapi seger mampus sih sebenarnya. Seger banget ya. Ya jadi taruh di mana nih? Kayaknya bawa coti. Enggak, bahkan enggak sih, tetap value-nya tetap coti sih. Iya sih, karena price point-nya tuh ini 16 atau 17 ini. Iya. Selisih ceban ya udahlah bawa coti menurut gua. You cannot deny bro. Menurut gue sih menurut gue Karena menurut gue ini lumayan signifikan dibanding kopi kenangan menurut gue enaknya. Buat gue. Nanti kalau misalnya kita mau boba. Oh gitu ya. Ya. Oke nih. Nah ini mungkin yang agak familiar tapi nggak familiar ya. Oh mungkin orang nggak banyak. Mungkin ya. Karena gerainya nggak banyak juga sih. Gerainya, gue bahkan cuma tahu yang ini doang. Di CP doang ya. Iya. Kita beli di CP. Ini Blue Shark dari Korea. Nggak tahu siapa yang introduce. Korea kan Korean people kan big Americano fans pada dasarnya. Benar. Ice Americano. Jadi memang ekspektasi gue lumayan tinggi nih. Coba ya. Surprisingly, ini lebih enak dari yang terakhir gue minum. Gue butuh palate cleanser kayaknya kecampur soalnya. Boleh. Just a theory ya, Seth. Apa mungkin lu memang butuh esnya mencair untuk dapat the exact ratio of water and coffee? Karena gue pernah minum ini sekali dan gue setuju. This one is more pleasant daripada yang sebelumnya. Baru maksudnya kayak ini kopinya saking kencengnya. Iya. It had to melt the ice to get the right balance. Ini actually lebih pleasant daripada sebelumnya. Karena gue juga pertama kali nyoba Blue Shark waktu itu kayak gila sih kalau ini 40.000. Oh iya, ini by the way guys ini 40.000. 40.000. Literally udah price point-nya udah makin jauh guys sama yang Yeah. Kalau ya biasa kalau di kopi kita perhatiin ya emang yang middle low tuh selisihnya tuh sempit-sempit banget kayak 1.000, 2.000. Ini gue gila atau enggak ya? Rasanya kayak brownies. Benar. Jadi menurut lu ini kopinya rasa brownies? Enggak, sumpah lu cobain dulu. Atau gue ini kayak brownies. Gua sense a chocolate sih. Iya, tapi kayak mungkin karena teksturnya ya. Enak sih menurut gue velvety gitu. Gue gak bisa bilang brownies ya, tapi kayak coklat yang... Oke, ini gini deh. Ini paling dekat menurut gue sama si kenangan. Iya harusnya. Iya kan? Cuman maksud gue kalau kenangan lu bener-bener kayak ya udah makan coklat aja. Iya. Tapi kalau ini tuh maksud gue teksturnya setelah mencair ya. Setelah mencair. Setelah mencair nih. Ini teorinya ya. Setelah mencair. Rasanya menurut gue teksturnya jadi Kayaknya lebih balanced aja deh. Jadi lebih balance. Soalnya kayak coklat ada. Mungkin kayak apa ya? Brownies sih sumpah gak bohong. Enggak buat gue sih gak brownies Sumpah. sih. Tapi atau kayak ada almondnya ya?
Iya, gue mungkin nutty chocolate gitu kali ya. Tapi maksud gue natinya tuh bukan yang kayak apa kayak kacang hazelnut atau apa. Gila ini sip ke 5 lu kali. Sumpah anjing rasanya kayak brownies, Cok. Jadi gimana on the tier list? Jadi nih, sorry, Gak worth it. sorry, 40.000. Gak worth it sih menurut gua. Tetap gak worth it. Gak worth it. I mean, saya gini. Ini fun fact nih. Ya. Kita beli Blue Shark ini di CP. Di mall. Dua ini kita beli di mall. Kopi kenangan kita beli di mall. Tapi dia kan sebenarnya grab and go kan. Ya bisa jadi, ya maksudnya tapi dia ada di mall. Iya. Yes. Kopi kenangan juga satu lagi apa ya? Sebenarnya hampir semua ada di mall sih. Maksudnya sih? Iya. Kecuali Amafore family. ya. Kecuali Family Mart, Bean Spot sama Point Coffee. Oh iya. Yang lain semua ada di mall. Tapi maksud gue kalau misalnya gue di mall nih, gue gak akan beli ini. Iya. Ya, karena value for money ya. Kecuali gue ketemu klien yang dari Korea deh, mungkin gue tanggepin dah. Ternyata dia gak suka Blue Shark. Oh ternyata dia gak suka Blue Shark. Gue jauh-jauh ke Indonesia, ngajaknya Blue Shark. Gitu gimana? Bener juga. Oke. Tier list wise gue leaning to middle low B buat gue. Kalau gue. Nah, is it better than Flash? I think it's better than Flash. Tapi value-nya shit banget sih. Tapi value tuh really brings it down sih setelah gue pikir-pikir emang. Karena ini literally hampir setengahnya kan. Iya. Oh no, bahkan lu Enggak, bisa beli dapat- 2,5 bahkan. Ini dapat 2 sama parkir. Iya, bahkan 2 mau parkir. Kalau bayar Oke. parkir. Oke. Tapi kayaknya kalau dibanding Bean Spot gue akan tetap Blue Shark. Iya. Bean Spot terlalu gitu buat gue. Oke, berarti I think aduh. Arabica di remove. Sini. Ya. Oke. Now we go to Kelas ya. the king of premium coffee basically. Emang ini cuma satu ukuran ya? Dia ada Segini large. gede. Ini lebih yang large. Gue beli regular. Ada yang lebih gede lagi. Enggak. Atau ini large ya? Ini large pasti. Segini gila. Tapi tadi gue pesannya regular. Nanti kita cek bondnya ya guys. Atau sebenarnya ada small. Atau sebenarnya ada small nih regular. Lu dibohongin berarti. Kok dibohongin sih? Iya tapi ini dulu gue bisa bilang nih salah satu kopi paling trending sih pada pas dia baru rilis ya. Ada masanya ya. Iya, Semua, ada prestige-nya lah kayak Padel kemarin di episode sebelumnya. semua orang apa namanya berlomba-lomba masukin story Arabica. Ini Arabica setelah esnya mencair. Gimana rasanya? Gue pernah ngomong sama lu sih. Tapi menurut gue, kalau gue nggak lihat harga, Ya. menurut gue Arabica tuh memang Americano terenak di Jakarta sih. Menurut gue. Di antara 12 ini. No, di antara semua yang pernah gue cobain. Di event yang di luar 12 ini. Apa? Iya. Americano ya. Americano, kalau gue nggak lihat harga, Enggak lah, masa lebih enak daripada Americano Cafe. Americano Cafe apa? Maksud gue misalnya lu kayak ke cafe specialty gitu. Ya gue nggak pernah ke Yang kayak Grab and Go kan maksud lo? ya enggak, sorry. Gue nggak pernah ke specialty Americano Cafe. Enggak maksud. Maksudnya gitu. Kayak enggak, gue tuh nggak pernah ke cafe yang serius banget sama espresso kebetulan. Ya, enggak, iya misal contoh nih ya, yang gua bisa ngomong nih misalnya lu ke rumah Sangrai Bloom. Dah, tapi gue belinya manual brew gitu loh. Oh, jadi nggak masuk tuh yang Nggak kayak masuk. gitu-gitu. Pokoknya Americano nih, espresso with water. Ya. Yang paling enak di Jakarta, menurut gue Arabica. Menurut gue. Big claim nih. Karena memang iya, menurut gue ya at least. Karena menurut gue, what's the competitors, apalagi yang cabangnya banyak ya. Si itu, brand hijau.
Si brand hijau yang kalau pakai kartu kredit BCA diskon 15%. Gak, itu gue kebohong banget. Italian Rose, bullshit gila. Hitam gila. Ini sorry banget ya, tapi menurut gue ini worth it. Value for money. Menurut gue. Karena apalagi kalau lu minum di kafenya ya. Ya. Karena menurut gue memang interiornya tuh gue nggak bisa bilang comfortable, homey itu enggak banget. Tapi kayak it's a good experience untuk kayak orang yang mau ke kafe, bengong, minum, experience look around gitu. Gue sih suka. Tapi gue mungkin bias karena gue juga suka branding Arabica. Enggak, ini emang lu bias sih. Iya betul. Tapi in terms of taste emang kompleks. Gue ngerasain red berry juga. Acidnya dapat, tekstur dapat, nggak ada nggak ada kayak pahit-pahit unpleasant gitu. Iya. Maksud gue emang ya. Untung lu tadi bilang kita berakhirnya di yang mewah sih. Kayak kalau gue mulai dari habis makin turun makin. Hentikan episode ini. Ya. Ya. Ya tapi emang harganya 2 kali lipat dari semuanya sih. Enggak, kan enggak. Oh iya 2 kali lipatnya Iya. Point Coffee, sorry. Specifically. Iya, 2 kali lipatnya Point Coffee. Iya makanya tadi gue bilang Seth. Kalau gue ngeliat harga. Kalau lu beli Famicaf lu dapet 3. 4 bahkan. Iya, hampir 4. Tapi kembali lagi, makanya tadi gue bilangnya tuh bukan, gue nggak bilang ini Americano yang gue akan minum terus. Ya. Tapi kalau gue ngeliat harga, ini my favorite memang. Nggak sih, masih enakan tuku menurut gue. Oh my god. For real, mana tuku? Ya ini. Mana kan bawah tadi. Ironisnya ya. Ironisnya. Yang kita lupain, yang packagingnya bocor. Paling enak. Yang menurut gue paling enak. Sumpah enakan tuku. Enggak, enakan Arabica. Jadi ya udah, lu mau taruh di mana? Kalau es tir nggak mungkin, karena value shit. Kenapa? Goban gila, lu mau? Ya, is it twice that as tasty as Tomorrow? Iya, menurut gua. Enggak. Iya, emang gua gak boleh berpendapat. Enggak, ya udah cobain Tomorrow lagi deh. Ya Allah, Ini, gila nih orang. ini sebenarnya biar Joshua minumnya banyak. Iya, sejauh itu menurut gua. Jadi menurut lu es tir? Es tir. Tapi oke, gini. Kalau kita kadang-kadang kita kan di sini kan kita pertimbangin value for price-nya. Bener. Tentu gue bilang ini Mungkin pasti high A. Ini pasti harus di bawah tuku. Bener. Karena menurut gue personally gue rasa Arabica lebih enak daripada tuku. Oke. Tapi karena tuku price point is so much lower, gue harus give it to tuku. Tapi menurut gue ini es tir. Enggak, the best I can do is high A. Males banget gue. Gue tadi mau taruh di atas tuku. Enggak. Terus gue udah compromise. Gue taruh di bawah tuku. Sekarang gue harus compromise lagi taruh di A. Iya, maksud gue let's say nih. Ya kan? Taste is subjective. Ya. Ya kan? Terus Tapi, lebih enak dari tuku nih. Tapi in terms of value itu Iya, tapi price is subjective sih. Iya. Oke. Ya udah, fair. ya terserah lu mau es di atas di bawah tuku atau di atas. Enggak, ini clearly A. Ya udah. Ini kayaknya bean spot boleh taruh bawah sih. Iya. Sebelum janji jiwa tapi. Iya. Oke, kita udah cobain semuanya. Sekarang kita coba lihat ranking kita lagi ya. Boleh. Ada yang mau lu pindah-pindah nggak? Es dir tuku. Menurut gue valid. Gara-gara tuku di Nggak. Surabaya kali. Mana ada tuh? Oh, enggak ya? Nggak dari Tuh Surabaya. kan dari Jakarta. Oh iya deh. Oh gara-gara dari Prasmul kali. Gue nggak peduli juga sih. Persen Arabica A, high A. Ya udah.
kenapa sih lu salty banget sama... Gak, tapi menurut gua high A itu udah paling menontok. Karena Goban, Josh. It really Iya. cripples it. Iya betul. Makanya kan kayak, ya kembali lagi yang gue bilang, tadi daily driver gue kan bukan Arabica. Iya. Nggak, maksud gue nih kopi brownies juga gua taruh C. Parah banget. It has a name. Blue Shark. Kopi brownies gitu. Tuh parasnya kayak brownies. Kamu brownies coklat. Ada terus kayak dikasih apa sih namanya? Almond. Kayak gue lumayan puas deh. Gue cuman bingungnya itu, Ada yang mau gua ganti? apakah flash, ya gue masih bingung sama placementnya flash coffee sih buat gue. Kenapa? Nggak tahu. Oke, Fore sama Flash. Karena menurut gua taste mungkin menurut gua ya subjektif ya. Iya tapi memang price point-nya lumayan jauh sih. 17 sama 23. Yang gua mau ganti, ntar gua boleh cobain Fami Cafe lagi nggak? Oh ini ternyata S tier guys. Ternyata hidden beast. Tapi gila sih, 13.000. 13.000? Gue tetap amazed sih. 13.000. Lo bayar, apa namanya beli americano family 13.000. Beli ayam 2 sama nasi 23.000. Anjir, nih emang anak kos banget sih. Gila sih, ini mantap banget sih. Enggak deh, emang bener kayak gitu. Gue tadi mikirnya apa Fami Cafe sama kopi kenangan ditukar. Oh enggak sih, Enggak ya? enggak sih. Karena kopi kenangan tuh nggak semahal itu. Dia 8, gue lupa deh 19 atau 20 sih. 20 20 ya? Gue bayar. Kalau Femi Cafe Ceban gue tuker. Nunggu diskon. Nggak boleh gitu dong. Kan kita lihatnya harga MSRP-nya. Ya udah. Aduh. Kayak gue bakal tuker Fore Flash deh. Kayaknya. Atau Fore-nya gue turun ke C. Ya, Fore turun cewek oke sih menurut gue. Iya kayak Fore itu nggak setara deh levelnya sama Iya, Femi sama kopi kayak emang Fore sama Flash Coffee menurut gue tir sama. Ini kayak Tom and Jerry lah. Point Coffee di A. Kenapa? Apa iya? Tapi enak sih. Ya kan menurut gue Mungkin apa gue nggak bisa menerima ya, maksudnya kayak iya lu gak bisa nerima aja kan karena kayak yang bikin Indomaret gitu. Karena gue pernah baca artikel apa ya gitu ya. Dia legit serius loh. Invest di R&D Point Coffee ini sekarang. Gue juga kaget. emang enak. Enak kan? Not bad gitu. Enak. Enak ya. Yaudah. Gila sih. This is our Finish ya? final standings guys. Tuku, Arabica, tomorrow, everything. Ya. Sekarang gue berasa sangat melek. Ini sampai tidur gini nih. Ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe supaya kalian bisa dukung kita istirahat setelah energi gila luar biasa ini. Thank you semua udah nonton. Coba share di komen kira-kira kopi favorit lo apa. Dan mungkin worst coffee lu juga boleh. Menurut gue menarik soalnya. Kalau gue sih dari semua ini gue janji jiwa paling skip sih. Sumpah. Jadi coba skip. Ini. Udah itulah apa namanya? Ya udah bye-bye. Bye. Ya. Tuku sih, tapi tukunya nggak ada di meja. Ya udah. Thanks for watching guys. See you in the next one. Bye. Bye.